Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh etika bisnis dan program-program CSR dari PLN. Etika bisnis PLN. A. Kepemimpinan PLN. PLN harus menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku sesuai dengan tata nilai dan etika bisnis yang berlaku di perusahaan, serta mempelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran out of the box. PLN juga harus dapat memastikan semua unsur perusahaan bekerja sama dengan sinergis, guna mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik. B. Sikap korporasi terhadap hubungan pelanggan. PLN mengutamakan kepuasan dan menjaga kepercayaan pelanggan serta menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan. PLN memiliki pengetahuan terkait produk dan layanan perusahaan dan proaktif memberikan informasi terkini yang dibutuhkan pelanggan. C. Hubungan dengan mitra kerja atau pemasok. PLN selalu mengutamakan kepentingan perusahaan dan melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan akuntabel baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pekerjaan mitra kerja. PLN menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi, serta selalu berusaha menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan dengan pesaing. PLN melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan. Insan PLN juga menghindari melakukan persengkongkolan dengan pihak pesaing untuk merugikan perusahaan. Hubungan dengan investor. PLN melakukan usaha agar dapat memilih investor yang terpercaya, kredibel, dan bertanggung jawab dengan melakukan analisa secara komprehensif. Selanjutnya, membuat perjanjian kerja yang saling menguntungkan dan berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan. PLN berkomitmen untuk menjaga kepercayaan investor dan memberikan peluang yang sama kepada semua calon investor. Hubungan dengan pemerintah atau DPR. PLN turut berperan dalam memberikan dukungan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan dalam membangun sinergi antar BUMN. PLN bertindak secara profesional dan menyediakan laporan data secara benar dan akurat dengan memperhatikan ketentuan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Hubungan dengan masyarakat. PLN memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. PLN juga berkomitmen untuk menghormati tata nilai daerah dan menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan di mana PLN hadir. Hubungan dengan media massa. PLN menjaga dan mengutamakan citra perusahaan dengan memberikan informasi yang aktual, relevan, dan berimbang, serta menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya. Bantuan bencana alam. Bantuan ini merupakan wujud dari komitmen PLN untuk berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman pada masyarakat ke depannya. Bantuan bank sampah. PT PLN juga berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan melalui program kemitraan dan bina lingkungan bank sampah Anyelir. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah di ibu kota, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat DKI Jakarta, melainkan juga tanggung jawab bersama. Perbaikan pos PAUD jadi program CSR PT PLN Surabaya. Di dalam video tersebut, PT PLN UPT Surabaya melakukan serah terima CSR di Balai RT 8 RW 1 Desa Wage, Taman Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 23 September 2020. CSR diberikan dalam bentuk perbaikan, pengecatan gedung,
dan pagar pos PAUD Anggrek, serta penambahan alat peraga edukasi sound system. Selain itu, juga diberikan 1 unit smartphone untuk membantu kegiatan belajar mengajar secara online. Bantuan perbaikan sarana ibadah. Bantuan perbaikan ibadah ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama masyarakat di sekitar perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Memfasilitasi putra-putri Papua. PLN hadir dengan mewujudkan cita-cita dari anak-anak Papua, yaitu dengan memfasilitasi anak-anak tersebut untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, untuk bersekolah di Sampurna Bogor. Sekolah tersebut sekolah berbasis asrama. Dan di Sampurna Academy itu para putra-putri daerah dari Papua mendapatkan beasiswa dari PT PLN, dan itu jadi mereka bersekolah secara gratis, tidak membayar sepeser pun. CSR PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Dalam cuplikan video di atas menjelaskan bahwa warga Pulau Panjang kesulitan untuk bertahan hidup dikarenakan upah yang kurang mencukupi sebagai seorang nelayan rajungan. Upah yang tidak mencukupi ini dikarenakan banyaknya warga Jepara yang menangkap rajungan secara besar-besaran. Kemudian, warga Pulau Panjang mempunyai niatan untuk merestoking rajungan yang dibantu PLN. PLN mengedukasi para nelayan dan memberikan pelatihan budidaya rajungan dan juga pelatihan transplantasi terumbu karang. Aksi pelestarian lingkungan hidup terumbu karang. Kepedulian para punggawa PT PLN Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang dengan melakukan aksi pelestarian lingkungan hidup terumbu karang di Sebalang Eco Park. Hal itu ditunjukkan dengan aksi turun langsung para pegawai PLN yang tergabung dalam sebutan PLN Volunteers untuk mengembangkan potensi laut dan mencegah abrasi laut di pantai Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu dengan menanam 300 pohon mangrove, 150 pohon cemara, dan 40 modul terumbu karang di garis pantai sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar. Selain rangkaian kegiatan itu, warga sekitar Pantai Sebalang juga mendapatkan pemahaman mengenai konservasi kawasan perairan PLTU Sebalang yang sudah tepat dilakukan oleh PLN. Misalnya, transplantasi karang, pemasangan rumpon dasar yang dapat membantu pengumpulan beragam ikan pada lokasi tertentu, penanaman mangrove dan cemara pantai. Hal ini dilakukan untuk memulihkan terumbu karang yang sebelumnya mengalami kerusakan di laut Pantai Sebalang. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.